Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, sahabat semuanya, ini kita menyimak ada berita yang cukup cukup mengagetkan kalau menurut saya. Ini tentang Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin ini dikenal dengan tokoh NU yang sangat gencar ya membahas tentang nasab zuriyah Nabi ya, yang dari para keturunan Ba'alawi ya. Nah, ini beritanya kok dia itu malah istilahnya dipecat dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini kita simak dulu beritanya, nanti kita kira-kira kenapa seperti, padahal ini kan Kiai NU yang sepertinya kita simak itu seperti membela NU, tapi kenapa kok malah istilahnya dipecat memang di kalimatnya, di beritanya itu. Oke, kita simak seperti ini beritanya. NU resmi memecat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kabar ini kami Al-Fakir Tamalim mendapatkan langsung dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi kabar ini adalah valid. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah memberikan kabar kepada kami bahwa beliau memang dipecat dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 14 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Kami Al-Fakir Tamalim mendapatkan berita langsung dari sahabat kami, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa beliau resmi dipecat dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun kata beliau, suratnya tidak langsung diberikan kepada beliau. Akan tetapi beliau mendapatkan berita tentang pemecatan tersebut dari salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Jadi tatkala beliau memberikan kabar kepada kami meminta mana bukti pemecatan beliau. Tetapi beliau mengatakan, ya kami mendapatkan berita dari salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Itulah yang beliau katakan kepada kami. Nah, pertanyaannya begini, sebenarnya apa sih kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Apakah meneliti nasab orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai suatu kesalahan? Justru yang salah itu adalah orang-orang yang langsung husnudzon. Ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW kemudian langsung husnudzon begitu saja, padahal mereka memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang nasab. Ini enggak dibenarkan, karena tidak boleh bagi siapapun umat Islam menganggap remeh, menganggap hina nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah hukumnya fardu kifayah. Nah, hukumnya fardu kifayah sudah dijalankan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi aneh, teman-teman di pengurus besar Nahdlatul Ulama malah justru bertindak sewenang-wenang, tidak adil. Ini tidak adil sama sekali. Kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani disalahkan gara-gara menulis atau meneliti tentang nasab para habaib Alwi, ini salah besar. Kemudian ada lagi rumor yang beredar bahwa kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu ya mengadu domba antar warga Nahdliyin. Ini coba kita renungkan, yang mengadu domba itu sebenarnya siapa coba? Dulu para habaib di Indonesia yang tawadhu, yang senantiasa mengikuti majelis-majelis para kiai,
Para habaib datang sekedar memimpin sholawat atau rotib atau doa atau zikir, maka suasana harmonis. Tetapi saat ini kan keadaan berubah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Saat ini keadaan berubah, para habaib banyak yang arogan di mana-mana. Oleh sebab itulah suatu hukum itu tidak boleh patok bangkrong begitu, seenaknya sendiri. Pokoknya begini, harus begini, nggak bisa begitu. Sekali lagi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berputar ma'a illatihi beserta illatnya, sebab-sebabnya, wujudan wa adaman, dalam keadaan ada maupun tidak ada. Jadi sekali lagi nih, para pengurus besar Nahdlatul Ulama, salahnya Kiai Haji Maimunuddin itu apa? Justru kami sendiri Al-Fakir Dama'ali menuntut para pengurus besar Nahdlatul Ulama ini untuk berlaku adil. Kan slogannya itu tawasud, tawazun, tasamuh, i'tidal. Lah kok begini namanya, tidak tawasud, tidak tawazun, tidak i'tidal. Oke teman-teman, coba kita, ini cuman pendapat ya, bisa benar bisa salah. Begini teman-teman, kalau sebuah organisasi, kalau orang itu berada di dalam organisasi entah NU entah Muhammadiyah, kemudian dia mau maju ke ranah politik ya, mau maju ke ranah politik, entah itu caleg atau anggota DPR MPR atau bupati atau presiden ya, pokoknya mau ke pemerintahan, maka aturannya orang itu harus keluar dari kepengurusan organisasi ya, itu aturannya seperti itu. Jadi kalau tadinya di NU, jabatan yang di NU harus dilepas, kemudian dia baru bisa mengikuti kontestasi ranah politik ya, karena organisasi itu bukan untuk ranah politik. Nah, ini kalau politik, tapi ini kan juga nggak tahu ini ada unsur politik apa enggak. Dari NU memandangnya ini ada unsur politik apa enggak, sehingga melepas ya Kiai Imad supaya lepas dari NU. Nah, atau bisa jadi ini sikap dari Kiai Imaduddin ini sebenarnya tidak mewakili dari sikap NU ya. Ini adalah sikap dari pribadi secara kiai yang kebetulan di NU. Nah, mungkin kalau sebagai warga NU nggak masalah, warga biasa. Tapi kalau sebagai jabatan kemudian itu menjadi sikapnya Kiai Imad, itu kalau ini apa ya, biarkan begitu saja, seolah-olah itu juga menjadi sikap NU gitu ya. Sikap NU terhadap terhadap golongan Ba'lawi itu adalah seperti itu. Nah, itu yang mungkin apa ya, diantisipasi ya. Nggak tahu nih, nah NU ini kira-kira sikapnya sama nggak dengan sikapnya Kiai Imad. Kalau sama ya mungkin ya dipersilakan saja, tapi mungkin itu salah satu adalah untuk menghindari bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad itu tidak mewakili, tidak mencerminkan dari sikap NU. Terlepas dari apa yang dilakukan itu adalah benar atau salah, mungkin secara pandangan organisasi mungkin seperti itu ya. Ya bisa jadi benar itu yang dilakukan Kiai Imad itu, tapi itu memang agak riskan ya. Nah, antara benar salahnya itu tadi yang disampaikan seperti istilahnya mengadu domba dari kalangan NU sendiri, kemudian ada sikap yang dijelaskan tadi. Mungkin seperti itu pandangan dari saya, bisa salah bisa benar, tapi ya itu sedang bergulir semuanya. Tapi itu memang hanya di NU ya, hanya di NU terjadi kejadian tentang yang disampaikan Kiai Imad ini hanya di NU. Kalau di Muhammadiyah memang nggak ada ya yang namanya kejadian tentang habaib itu nggak ada. Di Muhammadiyah nggak ada, di Salafi juga nggak ada, yang lain nggak ada. Cuman memang di NU sangat kuat karena kaitannya memang kegiatan-kegiatan yang di NU banget itu ya, kayak ziarah ya, ziarah itu kaitannya
tentang ke makam-makam yang memang sangat penting diziarahi ya. Nah itu kemudian ada istilah dipalsukan atau apa, nah itu memang yang sangat kental terjadi di NU. Oke, terus ikuti Joyo Sandra Adventure, semoga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.